Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anak semua, terlebih dahulu kita berdoa untuk mengawali pelajaran ini supaya kita diberi kelancaran dan ilmu yang barokah. Mungkin doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Mas Khalil, mohon bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, udah ya. Ya, terima kasih Mas Khalil. Sebelum kita masuk pelajaran, saya pengen nyemangatin dulu deh. Kalau saya bilang semangat pagi, tolong dijawab pagi 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Sepertinya ada yang baru bangun itu. Kelihatan. Oke. Sekali lagi saya bilang semangat pagi. Tolong diikuti dengan pagi 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Oke, udah bangun semua ini kayaknya. Oke. Saya pengen ngecek dulu siapa yang hadir dan enggak. Ya, saya langsung aja lihat presensinya. Leli hadir ya? Ya, Leli. Hadir, Pak. Oke, langsung semua. Oke. Mungkin yang nggak hadir ini Mas Herman ya mungkin ini. Oh ya, kemana ini Mas Herman? Oh, Sakit, Pak. oh iya. Oke, saya tulis di jurnal ya sakit. Oke, kalau nggak ada yang bilang sakit nanti saya tulis Alpan aja. Oke, langsung masuk ya. Kita di pertemuan awal ini kalian selamat udah naik ke kelas 2. Dari kelas 1 ini baru naik ke kelas 2, saya berikan sesuatu yang baru ini, karena kemarin kalian belum dapat ini. Kita belajar tentang basis data. Oke. Sebelum kita awali, di kelas 2 ini saya ingin memberikan kalian acuan apa saja yang saya akan nilai nantinya. Ini yang pertama, attitude is everything ya. Saya menekankan pada sikap. Jadi cara kalian bekerja sama, nanti jangan ada yang satu kerja yang lain sama, itu jangan ya. Kalau bisa kerja sama semua. Dalam belajar, nanti kalau dalam ujian tidak boleh. Oke. Kemudian berpendapat, nanti kalau ada kasus atau clue dari saya silakan komen aja. Itu saya catat loh ya, siapa namanya nanti saya kasih skor. Oke, yang kedua akan ada skill knowledge check ya. Saya akan cek pemahaman kalian melalui kuis nanti di akhir biasanya. Oke, yang ketiga nanti skill kalian dalam mengikuti prosedur praktikum seperti apa, hasilnya seperti apa dalam mencoba dan menyajikan. Nanti komunikasi kalian dalam menyajikan hasil kerja kalian itu kayak apa. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari di basis data ini? Itu yang pertama struktur hierarki ya. Itu strukturnya dulu sebelum kita tahu membuat basis data itu kayak apa, harus paham dulu struktur basis data itu apa saja. Nanti kita bagi 2 di sini komponennya, yaitu pengertian, manfaat, dan unsur-unsurnya nanti komponennya. Kemudian yang kedua nanti ada relasi. Nah, nanti ada semua di materi ajar yang bisa kalian unduh ya di Google Classroom.
nanti saya share di sana. Oke. Langsung ke tujuan belajar kita hari ini. Nah, apa itu basis data? Kemudian tujuan basis data itu apa sih sebenarnya? Dan yang ketiga, komponen utama basis data itu apa saja? Sebelum kita membuat basis data itu kita harus ngerti ini dulu. Oke, mungkin di gambar ini ada yang tahu gambar apa ini? Rak buku. Buku. Langsung aja. Oh, siapa pertama? Rak. Oh, Pak Khalil lebih. Mas Khalil lebih keras ya, saya catat ini sama ya. Aku Oke. udah jawab loh, Pak. Oh iya. Lili ya, Lili. Oke. Oke. Siapa yang pernah membeli buku di Gramet? Oke. Nggak pernah. Saya, Pak. Saya Pak. Oh, Indra. Iya. Saya ke Togamas, Pak, biasanya. Oh, Togamas ya. Oh ya, siap. Saya biasanya ke Willis, Pak, cari yang murah. Iya. Oh iya, Bu Leli. Mbak Leli ke Willis karena lebih dekat mungkin ya dari rumahnya. Iya, Pak. Terus kalau di sekolah ini siapa yang pernah minjem buku di perpus? Oke. Saya, Pak. Oh, Saya. siapa tadi? Oke. Laili lagi. Oke. Udah catat ini. Oh. Inu kok diem ya? Kenapa ya? Galau, Pak, katanya Main HP. putusin ceweknya. Putus cinta, Pak. Dia curhat, Pak, sakit hati. Tinggal ceweknya Pak. Ya udah. Duduk di depan Ibnu ya. Jangan main HP di belakang. Oke. Nah, apa beda basis data dengan lemari buku? Ini kan bukunya tertata di lemari sih. Nah, kita lihat ya. Nah, tolong dibaca Teti. Silakan baca. Iya, Pak. Oh iya. Apa Oh ya udah, sudah ya. Oke, jadi tolong dijawab ini. Apa kendala yang bisa terjadi ketika Lama, Pak, nyari bukunya. Oh, siapa itu tadi? Leli. Leli. Oh iya, siap, bagus sekali. Lama ya nyari bukunya. Waduh. Iya, lama. Oke, terus apa lagi? Mencari buku yang mau dipinjam lama ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ketika petugasnya nggak ada di tempat, waktu ngembaliin buku kayak gimana? Jadi nggak bisa ngembaliin, Pak, terus terlambat, terus kena denda, Pak. Oh siap. Laili ini aktif sekali ya. Oh iya dong, Pak. Iya, jadi Nanti dapat hadiah ya, Pak ya? oh iya, kalau bintangnya udah banyak nanti dapat. Buku ditaruh saja di meja ya. Jadi nggak dikembalikan ke raknya, nanti numpuk di situ campur nggak karu-karuan. Nah, mungkin ini ya yang biasa terjadi ya. Nah, terus solusinya gimana? Ada pendapat? Kira-kira? Bukunya ditata, Pak. Yang rapi. Oh iya, ditata yang rapi. Sip. Waduh, ini banyak bintangnya nih, Lili. Iya dong. Solusinya dikelompokkan. Oke, sip. Ditata sesuai jenisnya. Ada apa lagi kira-kira? Oke, ini langsung aja ya. Berikan dinomerin supaya nggak ketukar ya. Kemudian ditempatin di rak yang sesuai gitu kan. Oke. Kesimpulannya gimana sih? Apakah sama basis data sama rak buku? Nah, nih. Oke. Tujuannya oke. Udah mengerti semua ya? Udah paham ya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Oke. Ibnu udah nggak main HP lagi ya? Oke. Udah. Oke. Sekarang kita akan melakukan aktivitas untuk memahami apa itu komponen-komponen dari basis data. Nah, saya pengen lihat sih nanti kalian bisa ya untuk
mengunduh aplikasi ini secara berkelompok, nanti satu orang saja, dan saya bagi kelompoknya. Oke, ini udah terbagi kayaknya kelompoknya ya. Kita lihat ya. Oke, udah. Nah, ini ada 6 kelompok ya, 2 orang. Oke. Ya, silakan duduk berkelompok dan unduh LKPD-nya di Google Classroom. Silakan buka dan silakan berkelompok. Saya beri waktu 10 menit, nggak boleh tukar kelompoknya. Oke. Sudah semua duduk berkelompok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nggak ada alasan tuker ya, yaitu. Oke, nanti salah satu silakan download aplikasi Assembler di Google Play Store. Mungkin ada kendala dalam mendownload RAM kalian? Memori penuh, Pak. Iya. Sudah saya duga itu. Salah satu aja, mungkin dihapus. Ininya. Gamenya saya, dulu, Pak. Siap, Pak. Shopee-nya dihapus, Shopee-nya. Jangan dong, Pak, dong. Buat belanja itu, Pak. HP-nya nggak ada, Pak. Oh iya. Oke, satu orang saja di tiap kelompok yang mendownload aplikasi ini ya. Satunya membuka LKPD dan lain nanti ikuti. Buka saja Google Classroom-nya. Di situ kalian bisa membuka LKPD basis data. Buka saja di Google Dokumen. Untuk bisa mengeditnya, kalian harus buka dalam bentuk dokumen dulu di Google Docs. Nah, wah, sudah lumayan mahir ya loginnya. Oke. Ini lembar kerja kalian. Di sini tertulis ada alat dan bahan yang perlu disiapkan oleh kelompok. Oke, ada masing-masing harus menyediakan smartphone Android. Ketentuannya RAM minimal 2 GB. 3 GB lah ya, minimal. Ini harus ada ruang sekitar 25% ya. Jadi RAM-nya terpakai 75%-an. Ini yang kita lakukan tadi ketika studi kasus awal. Nah, kalian sudah bagus, sudah bisa mencatat di sini. Oke. Yang kita akan lakukan kegiatan praktikum ini adalah kegiatan 2 ini ya. Mengamati diorama ruang perpus menggunakan teknologi AR. Jadi nanti ada langkah-langkah kegiatan di sini kalian baca dan nanti ada lembar tanyaan. Di sana ada form isian kalian isi ya. Oke. Langkah-langkah kegiatannya dalam masing-masing kelompok siapkan sebuah smartphone ya. Ini tadi yang sudah saya terangkan. Spesifikasi smartphone-nya minimal ini. Nah, dan aplikasi yang akan kita unduh adalah Assembler. Ini nama aplikasinya ya, untuk pindai, meng-scan supaya bisa muncul augmented reality-nya atau animasinya. Langsung buka Google Play Store, kalian ketikkan Assembler seperti ini, ASSEMBLR. Kemudian diinstal ya. Oke, silakan langsung. Sudah terdownload kan? Oke, yang Oke, Pak, sudah. Langsung kalian ke layar utama, nggak perlu
ikuti turnya langsung aja di skip, langsung login pakai Google account. Sudah muncul tampilan seperti di layar, seperti ini? Sudah, Pak. Seperti di LKPD jelas ya, silakan diikuti LKPD. Diskusi ya, saya akan ngamati siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif ya. Oke. Klik tombol scan ya. Silakan cari marker seperti ini di LKPD, lalu scan, coba. Oke, saya akan kasih waktu kalian 15 menit lah. Nanti sambil saya keliling ngecek. Sudah, Pak. Sudah Pak, berhasil Pak. Sudah, Pak. Ini, Pak, berhasil Sudah, Pak. Pak. Bisa. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, Iya Pak. Iya, Pak. dilihat ini nomor 1, 2, 3, itu komponen basis data itu apa saja sih? Namanya apa saja, fungsinya apa saja, tuliskan di LKPD itu ya, sesuai dengan yang di LKPD. Oke, nah ini kalau diklik bisa muncul nih. Oh, ini apa, ini apa. Oke. Silakan ditulis sesuai form yang ada di LKPD, nanti saya mau lihat. Sudah ya? Saya Sudah. pengen Sudah, Pak. tahu hasil dari kerja kelompoknya nanti. Silakan. Siapa yang mau slideshow, siapa yang mau ngomong, silakan. Ini saya undi aja. Undi kelompok siapa yang akan maju duluan. Bila nomor yang keluar adalah nomor 1 misalnya, maka kelompok 1 akan maju untuk presentasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok 4 yang akan maju. Oke, kelompoknya siapa ini? Leli sama Marius ya. Oke. Bagus sekali penampilannya. Oke. Itu kalau bisa Marius disuruh ngomong, jangan Leli aja yang ngomong. Pak. Oke. Oke, bagus sekali penampilannya. Oke, sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Komponen basis data yang ada di situ apa saja? Oke, 1, tuh, sampai nomor 5 ya. Iya Pak. Oke, dan fungsinya nanti saya cek lembar kerjanya, apakah sudah sesuai fungsinya. Ini LKPD pada bagian form jawaban praktikum kalian ya. Pilih kolom yang tersedia di bawah ini. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian, coba identifikasi komponen apakah yang ada di dalam animasi tersebut. Jadi, kalian lihat
bila muncul animasinya seperti ini, ya, kalian langsung arahkan kamera ke marker, nanti akan muncul animasinya seperti ini ya. Kalian lihat, di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu misalnya kalian bisa ngeklik nomor 1 itu apa gitu. Dan kalian bisa lihat itu sebenarnya komponen apa sih. Ini keluar isinya, RAM-nya, hard disk-nya, CPU-nya, kipasnya, ini keluar. Nah, coba kalian eksplorasi di kelompok kalian, terus kalian tulis dalam LKPD ini. Contohnya, ini yang sudah ya. Wah, ini. Saya ambil contoh kelompok 4 ya, tadi. Komponen sebuah sistem basis data antara lain, nomor 1, perangkat keras komputer. Oke, benar ya. Perangkat keras komputer, ini kalian tinggal klik saja, nanti muncul nama komponennya apa. Berikutnya nanti kalian bisa klik juga yang nomor 2. Apa itu nomor 2? Oke, nomor 2, basis data ya. Digambarkan dengan tabung silinder itu, basis data. Kalian tulis dalam LKPD, ya basis data seperti ini, bagus. Nomor 3, DBMS atau Database Management Software. Ini bisa dilihat yang mana sih DBMS itu kalau di sini. Nah, ini. Nah, nanti contoh DBMS ini apa di sini. Nah, ini. Berikutnya itu tadi apa? Sistem operasi. Operasi apa ini? Operasi apa? Nah, itu bisa dilihat. Kalian tulis di sini ya, sistem operasi apa. Dan komponen yang nomor 5 ini apa? Pengguna ya, atau user. Nah, 5 komponen ini kalian tulis di lembar jawaban. Oke, ini nama komponennya apa saja. Kemudian di tabel yang kedua, ini kalian sebutkan contohnya. Nama komponennya apa, ini seperti yang di atas tadi, dan contoh di kehidupan nyatanya apa. Perangkat keras komputer ya, komputer Pak. Ya, ini contohnya bagus, ini komputer server diisi. Komputer server. Oke. Kemudian yang kedua, basis data. Oh ya, di sini karena kita ambil contoh di perpustakaan, jadi basis datanya basis data perpustakaan ya. Bagus. Kemudian yang ketiga ini database management software. Nah, aplikasi untuk mengolah database ya. Contohnya di sini ada aplikasi namanya MySQL. Nah, ini bagus. Kalau di gambar tadi yang seperti ini ya. Ini nama aplikasinya MySQL Server ya. Dalam bentuk tampilan seperti ini. Nanti kita akan belajar khusus ini menggunakan aplikasi DBMS ini di satu pertemuan ya. Kita akan praktik bagaimana membuat database menggunakan aplikasi DBMS ya. Di sini contohnya MySQL Server. Oke. Terus setelah MySQL, komponen yang keempat adalah sistem operasi. Contohnya Microsoft Windows. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang
warna biru ini ya. Ini tampilan desktop atau layar utama dari sistem operasi Microsoft Windows. Windows apa ini ayo? Windows 7 ya. Ya, Windows 7 sama seperti di komputer lab ya. Oke. Yang terakhir adalah pengguna. Nah, ini siapa di contoh kita tadi? Ya, Bu Amalia contohnya ya. Ini saya animasikan. Bu Amalia seorang guru perpustakaan. Dia nantinya akan membuat sebuah data-data kumpulan data buku di aplikasi ini ya. Jadi mudah dikelola perpustakaannya nanti. Ini sudah lengkap ya contoh dari komponen-komponen itu. Dan tabel yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah menjelaskan fungsi dari setiap komponen. Kalau tadi contoh
Nah, terakhir, kesimpulan hari ini kita yang pertama pengertian basis data ya. Basis data adalah, nah ini mohon dicatat di bukunya atau kalian ada buku catatan kan? Nah, Ada, Pak. Oke, sudah. Kalau gitu, yang terakhir, tolong dibuka aplikasi Quizizz atau web saja. Ini langsung aja klik Quizizz di Google. Ya. Oke, langsung kerjakan pertanyaan yang ada di situ, pilih A, B, C, atau D. Nanti saya lihat skornya. Yuk, silakan. Saya beri waktu 10 menit. Sudah, Pak. Oh, Dapat sudah. 70. Skornya berapa? 70 ya? Oke, nanti saya... Pak, belum selesai saya Pak. Boleh ini keburu itu Pak. Oh, Sama yang kelamaan. ya nggak boleh nyontek ya, dikerjakan sendiri. Iya Pak, lemot Pak HP-nya Pak. Oh, ini bisa pakai HP saya. Pak, selesai Pak. Oh, skornya berapa? Oh, 100. Oh, Enggak Pak, 95. wis. Bagus sekali. Biasanya yang terakhir-terakhir bagus ya. Atau ngelihat yang sudah mungkin. Oke. Oke, itu saja. Good job untuk kalian hari ini. Terima kasih udah bisa ngikutin aplikasinya, udah bisa jawab pertanyaannya, dan kita tutup dengan doa ya supaya bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Silakan Mas Khalil dipimpin kita. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah? selesai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan depan. Ingat apa yang sudah saya kasih tadi ya. Itu yang depan nanti kita akan belajar tentang pembuatan basis data ya. Oke. Cuma aja di classroom materinya. Saya akhiri. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak kok. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik. Selamat sore. Terima kasih Pak Elvin. Cukup singkat ya, meskipun disediakan waktu 40 menit, ini baru digunakan 20 menit. Dan selesai semuanya. Banyak memori ya. Iya. Memori. Ya dimanfaatkan waktunya betul supaya semua sintak yang ada di langkah pembelajaran itu nampak atau kelihatan. Jadi masih banyak langkah-langkah yang terlewatkan. Iya. Seperti biasanya, observer untuk memberikan syarat terlebih dahulu dari penampilan Pak Elvin. Sekarang manggilnya Pak ini, Pak Khalil. Pak Marin ya. Saya ya Pak ya. Iya. Oh, banyak pre-memorinya. Pak. Dulu ya. Iya Pak, karena cuma itu Pak, waktunya belum ini Pak, belum dihabiskan. Dimaksimalkan ya. Ya, belum dimaksimalkan. Itu ini banyak free memorinya. Iya tadi pas, iya jujur, yang pertama kali silakan pimpin doa, tahu-tahu sudah selesai. Saya mau pimpin doa beneran loh. Oh, saya kira cuma skenario aja. Iya. Cuma Kita kalau saya lihat keseluruhan sih daripada saya ya bagus. Saya enggak bisa komentar lebih panjang, ada Bu Rahanjik nanti sama Pak Hari. Oke.
Oke, monggo. Pak Mario, silakan. Iya, terima kasih Pak. Semuanya sebenarnya sudah dapat semua pembukaan inti dan penutup. Cuman saya sependapat tadi dengan Pak Khalil, yang waktu yang 40 menit yang disediakan hanya setengah waktu yang digunakan. Jadi entah mungkin karena kekurangan materi atau seperti apa. Jadi pada umumnya sudah dapat semua, udah ada semua. Mungkin materinya sangat singkat, makanya waktunya juga singkat. Dua CP. Materinya banyak Pak, cuma enggak mau menyampaikan. Duh. Mungkin minta naik gaji nih mungkin. Gaji berkala. Hemat materi. Dipecah-pecah materinya. Oke, terus monggo Pak Mario. Sudah cukup? Ya mungkin kurang Halo, masih Pak. tahu pemanfaatan waktu. Pak Mario, sudah selesai saran-sarannya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah Pak. Oke, monggo Bu Tika. Kalau semuanya pendek-pendek gini, kita tetap selesai Pak Bu Tika. Cepat istirahat Pak. Belum sholat nih Bu. Ya Pak, ini saya cepat kok Pak. Untuk penampilan peer teaching Pak Elvin, mungkin ini tadi terpengaruh dari teman-teman sebelumnya yang materinya panjang-panjang Pak. Jadinya dipangkas habis, tinggal sedikit gitu. Kalau dari saya, dari awal ada doa, motivasi, kemudian belum ada absensi Pak ya. Ya tadi Bu, Ya. pre-memory. Oh iya, memori absennya. Lalu ada juga mendorong siswa untuk lebih bersemangat ya. Ada yel-yel semangat itu. Oke Pak, itu boleh. Tradisinya SMK Telkom. Oh, iya. Boleh Pak dimasukkan untuk biar siswa yang ngantuk-ngantuk itu bisa enggak ngantuk lagi, bisa bangun gitu untuk awal pembelajaran. Lalu, nah ini ada gambaran di awal guru memberikan gambaran penilaian lalu materi yang dipelajari dan juga tujuan. Nah itu sudah masuk dalam media pembelajarannya Pak Elvin, sudah baik. Jadi mungkin bagi beberapa siswa yang tipe-tipe yang tidak bisa membayangkan gitu sudah bisa melihat dari tulisan itu sudah baik Pak. Jadi siswanya bisa dengan jelas melihat materi yang akan dipelajari beberapa pertemuan ini adalah ini yang ditunjukkan oleh Pak Elvin. Nah, nanti lalu di apersepsinya jelas Pak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa mudah dalam mengikuti dan aktif dalam diskusinya. Itu. Cuman saat inti itu mungkin ya yang karena ada pre-memori dan materi yang disampaikan tidak terlalu panjang, mungkin itu yang menyebabkan waktunya jadi sisa banyak. Pak. Iya. Yang lama nanti AR-nya itu. Iya, nanti memorinya itu yang banyak Pak. Oke. Okay. Ada siswa berkelompok menginstal aplikasi. Nah, ini memang kalau tidak memori panjang. Nah, tapi untuk penjelasan proyeknya mungkin Pak, tadi yang belum terlalu terasa sepertinya, mungkin LKPD-nya bisa ditunjukkan atau mungkin hanya screenshotan LKPD yang dimasukkan dalam PPT-nya Pak Elvin. Kalau misalnya saat nge-share agak susah ya, harus mematikan kemudian nge-share LKPD, yang mungkin di screenshot saja bagian tugas. Iya, tadi tidak saya tampilkan. Ya, lebih baik ditampilkan di PPT, jadi ditunjukkan tugasnya apa, dijelaskan proyeknya bagaimana, sampai ke penilaiannya. Tadi seperti yang masih terlewat. Ya, form pengisiannya itu. Ya, lalu siswanya tadi sudah ada bagian untuk praktek. Nah, cuma unjuk kerjanya yang pre-memori Pak ya. Iya. Ya, untuk penutup di situ gurunya Pak yang menyimpulkan. Mungkin akan lebih baik kalau Pak Elvin bisa menunjuk salah satu siswa untuk bisa memberikan kesimpulan. Jadi guru hanya mendorong saja. Refleksinya, nggih. Ya, refleksi kesimpulan. Di post-test juga ada kuisis,
Ini kalau misalnya nanti saat PPL bisa di live Pak, biar terlihat. Iya, skornya balapan. Iya. Balapan. Lalu ada doa. Nah ini yang kelewat juga, ada tindak lanjut di pertemuan berikutnya. Boleh mengingatkan tentang materi apa yang akan dipelajari maupun praktik apa yang dilakukan di minggu depan. Ya, itu saja Pak Elvin dari saya. Siap Bu Tika, terima kasih banyak atas masukannya dan Sama-sama. Oke, terima kasih sudah memberikan update-nya untuk Pak Elvin. Ya, jadi intinya ini rupa-rupanya Pak Elvin belum menyadari bahwa video rekaman dari teaching ini nanti harus diunggah dalam waktu 40 menit minimal. Minimal 40 menit. Oke, kan berarti untuk mengedit video yang hanya 20 menit ini tadi untuk menjadi 40 menit tanpa ada siswa, tanpa ada guru pamong maupun dosen lebih maupun observer. Jadi nanti harus menambahkan videonya sudah jadi 40 menit yang isinya bagaimana Bapak menampilkan yang tadi belum terlihat, yang masih pre-memory itu harus ditampilkan. Nah, jadi sebelum diunggah nanti harus diedit dulu, karena editnya permintaannya unggahan videonya permintaannya 40 sampai 50 menit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekali lagi layar pembelajaran masih belum begitu diperhatikan. Ya, sebenarnya kan untuk membuat video yang daring seperti ini itu banyak teknik ya. Jadi untuk menunjukkan siswa diskusi, Bapak kalau menggunakan Google Meet ini bisa menggunakan breaking room, breakout room ya. Breakout room itu bisa digunakan sehingga Bapak bisa mengunjungi setiap kelompoknya. Jadi kelompok itu Bapak menerangkan apa, menjelaskan apa, gitu, itu akan lebih menarik kelihatannya nanti dalam video pembelajaran ini. Dan itu tadi semuanya untungnya di pre-memory semua ya. Itu nanti mungkin bisa ditambahkan yang hal-hal yang seperti itu. Itu saran saya maupun dari para observer dan Bu Tika sebagai guru Bapak. Oke, sekarang berarti sudah 4:30, kita perlu dulu atau bagaimana? Masih 3 orang. Kita belum sholat asar ini. Yes.